Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Traveling. Kali ini saya berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Tepatnya saya berangkat tadi dari Jalan Ipoh ya. Dan kalau saya lihat di Google Map, Jalan Ipoh ini bisa juga menuju sampai ke Ipohnya sendiri ya. Ipoh itu kalau di Kuala Lumpur terkenal sebagai ibu kota negara bagian Perak, Malaysia. Saya sempat sounding juga yang di Ipoh itu terkenal dengan apa ya, salah satunya dengan Concubine Land, kemudian ada Fantasy House Trick Art, kemudian ada Wisma apa namanya, kemudian ada Taj Mahal Ipoh, bangunan bergaya neo barok ya. Tapi saat ini saya tidak akan berkunjung ke Ipoh dulu, kita akan berkeliling kota Kuala Lumpur. Oke, di depan ini stasiun Titiwangsa, yaitu stasiun transit angkutan cepat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang memberikan layanan kepada sistem pengalihan rute Ampang, sebelumnya dikenal dengan Star ya, dan aliran Ampang dan Sri Petaling, dan juga KL Monorail kepada satu sama lain. Terletak di Jalan Tun Razak, dan stasiun ini berhampiran rumah pangsa perkeliling Sungai Gombak dan terminal bus Rapid KL. Oke, dari sini kita akan lanjut keliling kota Kuala Lumpur dan nanti kita akan singgah ke beberapa daerah atau beberapa tempat yang cukup terkenal ya di Kuala Lumpur. Salah satunya nanti kita akan singgah ke Surya KLCC, kemudian ada ke Bukit Bintang, kemudian ada ke Mitsui ya. Dan sepertinya perjalanan kita hari ini cukup bagus cuacanya ya. Di sebelah kiri barusan terlintas sedikit ya, bangunannya runcing-runcing gitu, tapi saya tak tahu pasti ya itu bangunan apa ya. Ya, berbekal informasi yang saya baca dari beberapa artikel, jadi sistem transportasi di Kuala Lumpur, Malaysia ini meliputi beberapa komponen ya, seperti yang salah satunya ada kereta api. Kemudian ya, kereta api di sini, sistem kereta api di Malaysia dikelola negara dan merupakan moda transportasi yang sangat populer ya di sini ya. Beberapa jenis kereta api di Kuala Lumpur antara lain ada KTM komuter, yaitu kereta api lokal yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kota-kota sekitarnya, dan KTM ini atau KTM komuter ini memiliki dua jalur, yaitu Batu Cave Pulau Sebang dan Tanjung Malim ke Pelabuhan Klang. Dan ada juga LRT atau Light Rapid Transit yang dikelola oleh Rapid KL dan My Rapid ya. LRT di Malaysia ini memiliki 3 jalur utama, yaitu jalur Kelana Jaya, jalur Ampang, dan jalur Sri Petaling. Nah, ini yang di atas kita juga ini mungkin ini jalur untuk LRT atau MRT ya. Oke, dan kemudian moda transportasi yang ada di Malaysia selanjutnya ada MRT ya, Mass Rapid Transit, yang merupakan moda transportasi umum yang strategis dan terjangkau. Kemudian ada KL Monorail ya, monorail yang menghubungkan titik penting pusat kota seperti KL Sentral, Bukit Bintang, dan KLCC ya. Kemudian ada Go KL City Bus. Nah, layanan bus gratis yang menghubungkan penumpang dengan gedung perkantoran, kemudian pusat perbelanjaan, destinasi wisata, hingga transportasi umum lainnya di pusat Kuala Lumpur. Dan juga kalau saya tak silap ada sistem transit terpadu Lembah Klang ya di sini ya, jaringan transportasi terpadu yang melayani wilayah Lembah Klang dan Kuala Lumpur Raya. Namun selain transportasi umum yang tadi saya sebutkan ya, di Kuala Lumpur juga tersedia transportasi online berupa taksi dan mobile ya, atau sekarang yang apa dikenal di sini Grab ya. Oke teman-teman ya, beginilah suasana kota Kuala Lumpur di pagi hari ya, dan kebetulan hari ini memang cuacanya sangat bagus-bagus sekali ya. Jadi tidak seperti biasanya. Kalau kemarin saya sempat juga ngalamin di sini hujan deras banget ya untuk kota Kuala Lumpur. Tapi di pagi hari ini alhamdulillah terang benderang.
Kalau kita perhatikan di sisi kiri, sisi kanan, dan depan jalan kita ini ya dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit ya, seperti halnya di kota-kota besar lainnya. Selain gedung-gedung perkantoran, apartemen, kemudian gedung-gedung tinggi di Kuala Lumpur ini dikenal juga dengan arsitekturnya yang bagus ya. Salah satunya ada Menara Kembar Petronas seperti yang di depan kita ini nampak ya. Itu merupakan Menara Kembar Petronas. Dan di bawah bangunan Petronas ini ada mall besar ya, namanya Surya KLCC. Oke, untuk Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia ini adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004 sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan Taipei 101 ya. Menara Kembar Petronas ini memegang gelar sebagai bangunan tertinggi dari tahun 98 hingga 2004 berdasarkan pengukuran dari lantai pintu masuk utama sampai struktur atas menurut referensi ketinggian asli bangunan yang digunakan oleh Organisasi Internasional Dewan Bangunan Tinggi dan Habitat Urban sejak tahun 1969 ya. 3 kategori ketinggian tambahan diperkenalkan ketika menara ini hampir diselesaikan pada tahun 1996. Oke, dan ini saya sudah berada di dalam kawasan Mall Surya KLCC ya. Surya KLCC adalah sebuah pusat perbelanjaan yang cukup sibuk di Kuala Lumpur, Malaysia ini ya, atau tepatnya di bawah Menara Kembar Petronas setinggi 5 lantai. Dengan berbagai macam toko di luarnya terdapat Taman KLCC yang memiliki kolam dengan air mancur simfonik ya, kolam dan juga taman bermain serta trek jogging. Dan sebagai informasi tambahan, KLCC ini merupakan singkatan dari Kuala Lumpur City Center. Ya, tampilan mall ini cukup bagus ya, cukup elegan ya, dan buka sampai jam 10 malam. Kalau kita datang ke sini ke kawasan KLCC di malam hari, kalau kita tidak menonton atraksi air mancur menari, sayang banget ya, karena selain gratis itu juga menyejukkan mata ya. Dan kalau pergi ke Surya KLCC ini, di sini ada di lantai dasar ya, ada melting pineapple tart ya, ini cukup enak ya. Kalau kita bilang kue apa ya, kalau di Indonesia ini kue nanas ya. Ini harganya kalau di Malaysia satu kotak ini lebih kurang 27 sampai 29 ringgit ya. Nah, ini nampak ya, 27 ringgit untuk satu kotak. Oke, setelah kita beli kue tadi ya untuk oleh-oleh ya di Surya KLCC ya, melting pineapple tart, kita akan lanjutkan lagi jalan-jalan di sekitar kota Kuala Lumpur. Dan nampak lagi di depan ya Twin Tower. Nah, ini kan keren ya. Jadi Menara Petronas ini ya dirancang oleh arsitek Cesar Pelli dari Argentina, selesai dibangun pada tahun 1998. Setelah menghabiskan waktu sekitar 7 tahun, menara ini menjadi bangunan tertinggi di dunia waktu diresmikan tersebut ya di tahun 98. Dan menara ini dibangun di atas pondasi pacuan kuda Kuala Lumpur. Dan konon ya untuk bangunan ini dibangun dengan pondasi paling dalam di dunia katanya untuk pondasinya. Pondasinya ini sedalam 120 meter, yaitu memerlukan sejumlah beton yang tidak sedikit ya untuk dibangun dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dan Menara Petronas ini tingginya 88 lantai ya. Ini sebagian besar dibangun dari beton bertulang dengan eksterior bangunan dari baja dan kaca yang dirancang menyerupai motif kesenian Islam yang mencerminkan agama Islam di Malaysia. Dua menara ini dari Petronas ini ya dibangun oleh kontraktor yang berbeda.
Nah, untuk bangunan menara pertama itu dibangun oleh konsorsium Jepang yang dipimpin oleh Hazama Corporation, sementara menara 2 dibangun oleh 2 kontraktor Korea Selatan ya, yaitu Samsung C&T dan juga Kukdong Engineering and Construction. Jembatannya pun dikerjakan oleh Kukdong. Dan menara kembar Petronas ini kalau tak silap ya dipunyai oleh KLCC Holding SDN Berhad. Hal yang unik dalam menara kembar Petronas ini, dia ada jembatan ya di lantai 41 dan 42. Jadi khusus wisatawan hanya bisa mengakses jembatan di lantai 41 saja, sedangkan karena lantai 42 khusus untuk para petugas. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk berkeliling-keliling kota Kuala Lumpur ya. Ada nampak di depan bangunan-bangunan tinggi juga. Kemudian di atas kita ini ya nampak seperti ada lintasan kereta MRT atau LRT ya. Dan sepertinya memang untuk transportasi di Kuala Lumpur Malaysia ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat mulai dari keretanya ya, terutama yang akses menuju ke bandara ya, di KL Sentral namanya ya. Ada di situ ada 2 macam kereta ya, ada kereta cepat, kemudian ada kereta transit ya, KLIA Transit dan KLIA Express ya. Ya tentunya untuk harganya pasti berbeda ya. Kita sudah masuk ke Jalan Raja Abdullah. Jalan Raja Abdullah ini berhampiran dengan Kampung Baru di Kuala Lumpur ya. Antara lain jalan ini bersimpang dengan Jalan Raja Muda Abdul Aziz dan juga Jalan Sultan Ismail. Oke, di depan sebelah kiri, nah ini nampak ya ada University Kuala Lumpur atau disingkat biasanya orang mengenal dengan University atau UniKL. UniKL ini salah satu universitas yang ada di Malaysia ya, dan didirikan pada tanggal 20 Agustus tahun 2002. Dan sepenuhnya untuk UniKL ini dimiliki oleh Majelis Amanah Rakyat atau MARA, sebuah lembaga di bawah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. UniKL ini memiliki lebih kurang 12 kampus dengan 13 institut yang tersebar di seluruh Malaysia ya, di Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Perak, Kedah, dan Johor Bahru. Dan UniKL ini cukup terkenal ya sebagaimana layaknya sebuah universitas yang mempelopori technopreneurship dengan pelatihan profesional terpadu. UniKL terkenal dengan kinerja luar biasa dan rekam jejak kemitraan yang konsisten. UniKL atau University Kuala Lumpur merupakan salah satu universitas swasta terkemuka di Kuala Lumpur. Dan UniKL ini adalah universitas teknik di Malaysia yang sepenuhnya dimiliki oleh Majelis Amanah Rakyat atau MARA ya, yaitu sebuah badan di bawah Kementerian Pembangunan Pedesaan. Oke, dan di depan kita ini merupakan Masjid Jami Kampung Baru ya, yang berlokasi di Kampung Baru, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Malaysia. Masjid Jami Kampung Baru ini yang terletak di atas sekeping tanah yang agak luas juga ya, kira-kira 4 lot di Jalan Raja Alang, Kampung Baru, Kuala Lumpur, yang dianugerahkan oleh seorang dermawan bernama Haji Bacik bin Abdullah. Nah, Haji Bacik ini berasal dari Melaka dan mempunyai sebuah rumah di Jalan Melayu. Oke, di depan kita akan masuk ke Jalan Raja Bot ya. Nanti di depan Hotel Adamson ya, kita akan makan makanan Kelantan ya. Nah, di depan kita akan belok kanan, yang sebelah kanan itu merupakan Hotel Adamson. Oke, kita akan rehat untuk makan siang dulu ya, dan kita makan di kedai MZ Darul Naim. Ini merupakan salah satu restoran atau kedai makan yang menyajikan masakan-masakan khas Kelantan. Kelantan merupakan sebuah negara bagian di Malaysia ya, yang ibu kotanya namanya Kota Baru, termasuk pusat kerajaan Kubang Kerian ya. Nama kehormatan negara bagian ini adalah Darul Naim.
Kelantan ini adalah salah satunya negara bagian yang ada di luar Malaysia Timur yang tidak menggunakan istilah distrik dalam pembagian administratif tingkat kedua. Sebaliknya, pemekaran tersebut disebut koloni ya, atau jajahan atau kolektivitas dengan satu kecamatan otonom. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan untuk berkeliling di kota Kuala Lumpur ya. Kota Kuala Lumpur ini salah satu kota yang vital ya untuk di Malaysia. Nah, Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negara atau negeri bagian ya di Asia Tenggara dengan luas lebih kurang 330.803 km persegi. Nah, Kuala Lumpur ini merupakan ibu kota dari Malaysia ya. Sedangkan untuk Putrajaya ya, sering kita dengar juga kan ya nama tempat yaitu Putrajaya ini merupakan pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara Malaysia ini di tahun sensus di tahun 2023 kalau saya baca ya itu mencapai 34.219.975 jiwa. Dan negara Malaysia ini dipisahkan ke dalam dua kawasan yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur ya oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Natuna yang terletak sebelah selatan dari Laut Cina Selatan. Nah, Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam dan juga Filipina. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropis. Kepala negara Malaysia ini adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran ya setiap 5 tahun sekali dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung dan pemerintahannya dikenal oleh seorang Perdana Menteri ya. Kalau kita perhatikan sepanjang jalan ya untuk di Kuala Lumpur ini kabel-kabelnya itu tidak ada yang di atas ya, semuanya di bawah. Ya, kabel-kabel ini tertanam di bawah tanah semuanya untuk di Kuala Lumpur. Mulai dari sistem penghantaran kabel listrik, telekomunikasi atau kabel lainnya yang berada di bawah permukaan tanah. Dan di Oktober tahun 2024 yang lalu, perusahaan infrastruktur dan kejuruteraan Jati Tinggi Group BHD mendapatkan subkontrak untuk pemasangan kabel bawah tanah di Cyberjaya. Oke, di depan kita akan belok kanan, kita akan masuk ke Jalan Dewan Sultan Sulaiman ya. Untuk Jalan Dewan Sultan Sulaiman ini berada di daerah Chowkit namanya. Chowkit ini adalah suatu subdaerah di tengah kota Kuala Lumpur. Ia berada di sekitar Jalan Chowkit, kemudian Jalan Haji Taib dan Jalan Pantai serta Jalan Tuanku Abdul Rahman. Nama kawasan ini diambil dari nama seorang penambang timah dan kanseler kota ya, namanya Loki Chowkit. Dan di kawasan Chowkit ini tepatnya di sepanjang Jalan Haji Taib juga terdapat pasar malam ya yang dikenal sebagai Bandel Chowkit, yang mana dikenal juga sebagai tempat penjualan pakaian bekas dan aksesori-aksesorinya. Dan di depan sebelah kiri nampak ada satu tower tinggi, yaitu namanya Tower KL atau Kuala Lumpur Tower ya. Ini kita sudah masuk ke Jalan Raja Abdullah ya. KL Tower atau dalam bahasa Melayu Menara Kuala Lumpur. Ini merupakan sebuah menara komunikasi yang terletak di Kuala Lumpur. Pembangunan Menara Kuala Lumpur ini dimulai pada 4 Oktober tahun 1991 dan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pelebaran jalan puncak dan ekskavasi sampai 15 Agustus tahun 1992. Nah, untuk tahap keduanya ini adalah pembangunan fondasi dan basement yang dimulai pada 6 Juli tahun 1992 dan selesai di 15 April 1993.
pada 1 Mei 1993 tahap ketiga dimulai untuk pembangunan atau membangun struktur utamanya, yaitu menara dan bangunan untuk turis. Bangunan Menara KL ini dirancang dan didekorasi dengan dekorasi yang mencerminkan budaya Islam di Malaysia, ya. Salah satunya adalah kubah di lobi yang terbuat dari kaca yang ditata sedemikian rupa sehingga tampak seperti berlian dalam bentuk mukornas oleh perajin Iran dari Isfahan. Pada 13 September 1994, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang melakukan topping up seremoni di mana antena dipasang dan menara tersebut mencapai ketinggian 421 meter. Dan KL Tower ini diresmikan di tanggal 1 Oktober 1996, ya, dibuka untuk umum, yang diresmikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia waktu itu, ya, Bapak Mahathir Mohamad. Dan dari sini kita akan menuju ke Bukit Bintang. Nah, inilah ya salah satu tempat yang paling favorit di Kuala Lumpur ini, ya. Oke, dan ini sepertinya kita sudah berada di Jalan Sultan Ismail. Nanti di depan ada satu stasiun, yaitu stasiun Raja Chulan. Ya, oke, di depan ini stasiun Raja Chulan. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api monorail jembatan di Malaysia yang berperan sebagai bagian dari Kuala Lumpur Monorail atau KL Monorail, terletak di Kuala Lumpur dan dibuka pada tanggal 31 Agustus 2003 yang lalu. Stasiun Raja Chulan ini terletak dekat sisi utara segitiga emas Kuala Lumpur, sebuah hub komersial khusus di kota ini, ya. Stasiun ini juga terletak di atas Jalan Sultan Ismail, berhenti di antara beberapa pencakar langit komersial di utara persimpangan Jalan Sultan Ismail Cangkat Raja Chulan, ya. Stasiun ini memiliki dua pintu keluar di kedua sisinya Jalan Sultan Ismail dan dinamai setelah Cangkat Raja Chulan. Stasiun ini merupakan satu dari 4 stasiun monorail Kuala Lumpur yang melayani wilayah segitiga emas Kuala Lumpur, ya. 3 lainnya yaitu stasiun Bukit Bintang, kemudian ada stasiun Imbi dan juga stasiun Hang Tuah. Dan kita sebentar lagi akan masuk ke Jalan Bukit Bintang atau daerah Bukit Bintang, ya. Sebelah kanan ini udah merupakan bangunan dari Pavilion, ya, salah satu mall terbesar mungkin, ya, untuk saat ini di daerah Bukit Bintang atau daerah Kuala Lumpur ini. Oke, di depan kita akan belok kanan dan kita masuk ke kawasan Bukit Bintang, ya.
Di sekitaran sini selain ada pavilion, kemudian ada Fahrenheit dan juga hotel-hotel berbintang ya, bintang 5. Di sini ada apa? JW Marriott ya. Kemudian ada bermacam-macam atau banyak sekali ya hotel-hotel berbintang di sini ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini apa nih ya? Kalau tak salah ini yang sebelah kiri ini apa namanya, Fahrenheit, dan sebelah kanannya ini merupakan pavilion ya. Dan ini saya akan masuk dari sisi atau dari pintu Bukit Bintang. Oke, di depan sebelah kiri gedung tinggi. Nah, ini JW Marriott Hotel ya, bintang 5. Oke, begitu besar sekali ya untuk pavilion. Dari pertama tadi kita belok sampai ini ya, dan ini Bukit Bintang entrance ya untuk pavilion. Kita akan masuk dari sini. Nah, ini tandanya ya kalau masuk lewat Bukit Bintang itu ada satu air mancur ya. Dan kita sekarang sudah berada di dalam Mall Pavilion ya. Kita akan window shopping sekali-kali ya, window shopping di Mall Kuala Lumpur. Mall ini cukup megah ya, cukup elegan ya nampaknya ya. Di bawah ada karpet merah ya. Dan ini berlantai-lantai, semuanya dipenuhi dengan toko-toko branded ya. Dan ini di bawah, di lantai dasarnya makanan dan juga ada LIC. Ini yang menjual vitamin atau obat-obatan ya. Ada Jiko ya, kemudian ada Lavender. Ini salah satu produk roti di Malaysia. Ya, sebagai informasi ya, Pavilion Kuala Lumpur ini adalah suatu atau adalah pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur yang dibuka pada Oktober 2007 yang lalu ya. Yang merupakan pavilion ini terdiri dari 4 komponen utama ya, sebuah pusat retail, kemudian ada sebuah bangunan kantor, 2 buah bangunan tempat tinggal, dan sebuah hotel. Dan ini bisa dijadikan juga untuk foto stop ya, untuk berfoto-foto dengan background pavilion dan juga air mancurnya. Menilik sejarahnya, pavilion ini atau pavilion KL ini dulu pernah digunakan sebagai kampus sekolah menengah kebangsaan khusus perempuan di Bukit Bintang ya. Sekolah tertua di Kuala Lumpur, dan kampus Bukit Bintang ini dikosongkan pada tahun 2000 ketika sekolah tersebut pindah ke Ceres, lalu diubah namanya menjadi Sekolah Sri Bintang Utara. Dan kita lanjutkan jalan-jalan masih di sekitaran Bukit Bintang ya. Kalau ke Bukit Bintang jangan lupa rasakan sensasi es durian, es cendol durian ya. Kemudian kalau kita pagi juga bisa nih ya, ada namanya nasi lemak alor ya. Nasi lemak alor ini cukup terkenal, dia berada di depan pas di depan Hotel Imperial ya, di daerah Bukit Bintang, seberang-seberangan dengan Jalan Alor. Satu lagi bangunan yang keren ya di Kuala Lumpur ini sebelah kiri yang berwarna coklat, itu merupakan Berjaya Times Square, merupakan salah satu tempat perbelanjaan ya dan wisata yang terdapat di Kuala Lumpur, Malaysia. Berjaya Times Square ini terletak di pusat kota Kuala Lumpur sehingga mudah diakses dengan berbagai sarana transportasi yang ada. Berjaya Times Square ini tidak hanya sebuah mall ya, tetapi juga memiliki taman bermain tertutup yang terbesar di dalam pusat perbelanjaan tersebut ya. Selain itu, Berjaya juga dilengkapi dengan hotel yang terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan. Berjaya Times Square ini lokasinya masih dekat-dekatan dengan daerah Bukit Bintang tadi ya. Ya, kalau kita dengar Bukit Bintang memang udah identik ya, udah ikonik banget ya. Kuala Lumpur ini salah satu ikonnya Bukit Bintang.
salah satu nama dari distrik perbelanjaan dan hiburan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan daerah Bukit Bintang ini meliputi Jalan Bukit Bintang dan juga daerah sekitarnya ya, Jalan Imbi, kemudian ada Jalan Pudu ya, dekat-dekat situ. Dan daerah Bukit Bintang ini telah lama menjadi pusat retail yang paling menonjol di Kuala Lumpur ya, yang merupakan rumah bagi banyak pusat perbelanjaan terkenal, kafe alfresco, kemudian bar megah, pasar malam, serta jajanan jenis restoran ya. Yang sekarang lagi booming itu apa namanya ya, Kunafa Fingers ya, yang pertama kali dibuka di Dubai kalau nggak salah ya. Namun sekarang di Kuala Lumpur juga ada, tepatnya di salah satunya ya di Jalan Bukit Bintang ini ada 2 juga ya untuk Kunafa Fingers. Oke teman-teman ya, kita beranjak dari sekitaran Bukit Bintang tadi dan kita akan mengarah menuju ke daerah Sepang ya. Di Sepang ini nanti kita akan singgah ke salah satu mall atau salah satu factory outlet namanya Mitsui. Untuk menuju ke Mitsui ini kita melewati jalan tol Sungai Besi ya kalau nggak salah ya, dan untuk mengarah ke Melaka, kemudian ke Seremban, ke Johor Bahru bisa juga melalui jalur ini ya. Dan nanti kita akan belok kiri nanti di pertigaan Sungai Besi ya kalau nggak salah ya. Nanti kita akan belok kiri masuk ke Sepang dan di situ ada Mitsui Outlet Park. Oke, kita lanjut kembali. Seperti yang kita lihat, ini bisa juga ke daerah Putrajaya ya, ke Putrajaya, ke Seremban, ke Johor, ke Melaka. Ini bisa melalui jalur ini ya. Kalau kita lihat sekilas, kalau kita pas kebetulan jalan perjalanan dari Kuala Lumpur ke arah Johor Bahru ya, itu kita biasanya dihadapkan atau disuguhin dengan pemandangan kiri kanan itu dengan kebun-kebun ya, khususnya kebun karet dan juga kebun sawit. Karena apa ya, produksi Premier tetap penting. Negara ini merupakan produsen utama karet dan minyak sawit ya, mengekspor minyak bumi dan gas alam dalam jumlah besar, dan merupakan ini salah satu sumber kayu keras komersial terbesar di dunia ya. Nah, itu merupakan salah satu pendapatan utama Malaysia untuk mendongkrak ekonomi negara tersebut. Dari banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Malaysia ya, memang karet ini menjadi andalan Malaysia. Konon sebanyak 40% komoditas karet di dunia berasal dari Malaysia katanya. Nggak tahu ya itu benar apa tidak, tapi inilah yang pernah saya baca di beberapa artikel. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, boleh berkomentar nanti di kolom komentar ya. Kalau kita perhatikan di beberapa artikel-artikel atau di media-media akhir-akhir ini ya, muncul kabar Malaysia deklarasi jadi negara maju 2025. Lantas benarkah Malaysia jadi negara maju di tahun 2025? Deklarasi Malaysia jadi negara maju 2025 atau tahun depan ya. Ini kalau kita baca ya di artikel-artikel itu pertama kali muncul di tahun 2021 yang lalu ya untuk narasi seperti ini. Mengutip dari Nikkei Asia ya, di tahun 2019 Perdana Menteri Malaysia yang waktu itu menjabat dari Agustus 2021 sampai November 2022 ya, Bapak Ismail Sabri Yaakob mencanangkan Malaysia menjadi negara maju di tahun 2025. Juga akhir-akhir ini ya tersebar juga ya berita-berita di media bahwa memang Malaysia dalam 2 tahun ke depan ini diprediksi bakal melompat menjadi negara kaya dan maju ya, karena pendapatan per kapita per medio tahun lalu telah mencapai USD 13.034. Sementara angka pendapatan per kapita Malaysia tersebut
mendekati ambang batas yang dilaporkan oleh Bank Dunia untuk status negara berpendapatan tinggi ya, yaitu USD 13.205. Ya, mengutip dari artikel-artikel yang berkembang bahwa Malaysia telah lama terperangkap sebetulnya ya dalam fenomena yang disebut dengan istilah middle income trap ya, di mana negara yang telah mencapai tingkat pendapatan menengah kesulitan untuk terus melaju dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Setelah sekian dekade bergulat dengan tantangan ini ya, Malaysia mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan rupanya ya dalam upayanya keluar dari jebakan middle income trap tersebut. Lantas, akankah berhasil Malaysia untuk keluar dari jebakan middle income trap ini? Ya, kita lihat dan kita doakan saja semoga memang berhasil ya, dan juga negara-negara lainnya pun semakin maju, semakin kaya, sehingga orang-orang atau warganya itu lebih kaya dan lebih makmur lagi ya. Ya, meski demikian memang jalan menuju status negara maju ini tidak sepenuhnya mulus ya. Makanya Malaysia pun mungkin masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi ya, termasuk ketimpangan pendapatan antar wilayah, kemudian ketergantungan pada negara kerja asing, pada tenaga kerja asing ya, dan tantangan dalam pengelolaan utang negara mungkin ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan ya, dan ini kita masih berada di jalan tol ya. Atau kalau di Malaysia dibilangnya apa ya? Lebuh Raya ya, Lebuh Raya.
Dan di depan nanti kita akan belok ke kiri ke arah Spang ya. Kalau kita ikutin terus jalan ini lurus itu kita bisa ke Seremban, kemudian ke Melaka dan bisa sampai ke Johor Bahru. Oke, dan ini kita sudah mengarah ke Mitsui Outlet Park Kailaya Spang ya. Jadi dari sini tuh ke airport itu dekat ya, lebih kurang 6 km saja, dan kalau ke arah Kuala Lumpur itu lebih kurang 60 km. Mitsui Outlet Park yang akan kita tuju ini memang cukup terkenal ya, dan tempat belanja ini seperti halnya outlet-outlet yang lain ya, banyak sekali toko-toko ya. Seperti halnya kalau di Johor itu kan ada Johor Premium Outlet, kemudian ada di Genting Premium Outlet. Namun mereka memang konsepnya agak berbeda ya. Seperti kalau yang di Genting itu jadi sekalian menjual view karena berada di puncak dekat mau naik cable car itu kan. Nah kalau di Mitsui ini konsepnya mungkin lebih banyak membidik untuk market para turis atau wisatawan yang akan menuju ke airport atau bahkan yang dari airport sebelum ke Kuala Lumpur ya, sebelum ke daerah kota, mungkin bisa singgah dulu di Mitsui ini. Ini kita sudah masuk kawasan Mitsui Outlet Park ya, dan nampaknya untuk parkir masih kosong ya karena ini masih pagi dan bukanya memang jam 10. Saya datang ini jam 10 kurang, jadi otomatis kita harus nunggu dulu. Oke, ini kita sudah buka dan kita sudah masuk ke dalam kawasan Mitsui Outlet Park Spang Kailaya ya. Seperti yang kita lihat ya, di sini sudah buka dan untuk toko-tokonya itu memang brand-brand semua ya. Ini ada Coach, kemudian ada apa namanya ini Polo Ralph Lauren, kemudian ada lagi yang Michael Kors dan juga banyak lagi merek-merek terkenal lainnya. Dan di sini rata-rata ya tiap harinya itu ada diskon ya sampai 50% biasanya. Ini meskipun lokasinya jauh kemana-mana ya,
tidak berdekatan dengan bisnis-bisnis yang lain ya. Tapi untuk akses ke sini tuh sangat gampang sekali ya. Kita bisa naik bus antar jemput dari KLIA atau KLIA 2 ya, ataupun sebaliknya, dan itu gratis. Wisatawan yang transit dalam waktu lama dapat menuju ke Mitsui ini sambil menunggu penerbangan berikutnya, dan memang ada fasilitas dari mereka ya, salah satunya bis gratis. Kemudian kita juga akan diberitahu ya, ada launchnya gitu, untuk diberitahu bahwa penerbangan ini berapa menit lagi gitu. Jadi kita bisa mengagak-agak ya kalau kita belanja di sini untuk menunggu penerbangan selanjutnya di Kuala Lumpur International Airport nantinya ya. Nah, sebagai informasi tambahannya, jika teman-teman datang dari KLIA 2, titik penjemputan adalah Car Park Bay B9 atau B10 level 1 ya, di gateway KLIA 2. Oke teman-teman ya, dari sini saya akan lanjut menuju Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 atau KLIA 2 ya kalau sekarang namanya ya, karena saya penerbangan memakai Air Asia. Jadi kalau KLIA 2 ini khusus untuk low cost carrier ya, atau penerbangan dengan biaya murah. Untuk di Kuala Lumpur ya, bandara ini selain KLIA 1, KLIA 2 juga ada Bandar Udara Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Shah Alam ya. Dan itu ke kotanya lebih dekat, lebih kurang 17 km ya ke daerah kota Kuala Lumpur ya. Namun kalau dari KLIA ini lebih kurang 60 sampai 65 atau 70 km something lah. Oke teman-teman ya, sepertinya saya sudah masuk ke kawasan Bandara Kuala Lumpur International Airport Terminal 2. Demikian video kita kali ini untuk keliling-keliling di kota Kuala Lumpur ya. Bila mana ada silap-silap kata atau informasi, silakan bantu koreksi di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel John Traveling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.